minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat mujibud da'wat rafi'ud darajat wa huwal ladzi yaqbalu tawbatan ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at rafi'us samawat wa munazzilul ayat ilahuna wa khaliquna wa laisa lana rabbun siwa. Alhamdulillah, kami dari kelompok 11 ingin membahas materi yang berjudul hakikat hukuman dalam pendidikan Islam. Izinkan kami perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwika Syahramanda, NIM 0307211017. Perkenalkan, nama saya Aisyah Oktaviana, NIM 03072030. Perkenalkan, nama saya Aisyah Oktaviana dengan NIM 0307212030. Perkenalkan, nama saya Indah Mayasari dengan NIM 0307212023. Baik, di sini saya akan menanya kepada pemateri. Pertanyaan pertama, apa sih pengertian hukuman dalam pendidikan Islam? Pengertian hukuman dalam pendidikan Islam merupakan salah satu cara atau tindakan yang dilakukan para pendidik terhadap peserta didik, baik berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pertanyaan kedua, apakah dampak memberikan hukuman di dunia pendidikan? Menurut saya, hukuman juga berdampak pada motivasi belajar peserta didik. Setelah diberikan hukuman, tidak jarang peserta didik semakin semangat belajar dan memperbaiki akhlaknya. Hukuman yang diberikan juga berpengaruh pada semakin disiplinnya peserta didik terhadap pelanggaran. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih penerapan hukuman dalam pendidikan Islam? Penerapan hukuman dalam pendidikan Islam sebagai bagian dari alat pendidikan tidaklah mutlak digunakan. Seorang pendidik tidak bebas sedemikian rupa untuk menghukum anak didiknya. Hukuman di dalam pendidikan Islam bersifat relatif dan kondisional, yakni kesalahan atau pelanggaran yang sama belum tentu mendapat hukuman yang sama pula, karena mereka berada dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Pula terhadap orang yang menjatuhkan hukuman juga berbeda. Pertanyaan keempat, mengapa perlu memberikan hukuman kepada anak yang melanggar disiplin? Hal ini dilakukan adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pelanggaran yang dilakukannya agar jerah dan tidak mengulanginya kembali. Pertanyaan kelima, bagaimana bentuk hukuman yang dapat diberikan pada siswa hukuman yang mendidik? Hukuman yang dapat diberikan pada siswa hukuman yang mendidik yaitu bersifat mendidik yang dapat diberikan itu dapat dalam berbagai bentuk seperti pengasingan, kecaman, sindiran, ataupun teguran terhadap siswa. Hukuman yang guru berikan bertujuan untuk menunjukkan kesalahan siswa. Pertanyaan keenam, apakah dampak memberikan hukuman di dunia pendidikan? Hukuman juga berdampak pada motivasi belajar peserta didik. Setelah diberikan hukuman, tidak jarang peserta didik semakin semangat belajar dan memperbaiki akhlaknya. Hukuman yang diberikan juga berpengaruh pada semakin disiplinnya peserta didik terhadap pelanggaran. Pertanyaan ketujuh, apakah dengan adanya hukuman bisa meningkatkan prestasi kerja? Adanya hukuman bisa meningkatkan prestasi kerja, dapat memotivasi prestasi, mengurangi perputaran tenaga kerja, mengurangi kemangkiran, dan menarik pencari kerja yang berkualitas ke dalam organisasi. Oleh karenanya, imbalan dan hukuman dapat dipakai sebagai dorongan yang dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan. Pertanyaan ke-8, apa fungsi hukuman terhadap perkembangan peserta didik? Menurut saya ada dua fungsi. Adapun fungsi diterapkannya punishment atau hukuman adalah sebagai berikut. Yang pertama,
sebagai alat pendidikan di mana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik dan menyadarkan peserta didik. Yang kedua, pembentukan sikap dan perilaku siswa di sekolah agar patuh dan taat terhadap siswa atau aturan norma hukum yang ada. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana pendapat Anda bila hukum tidak berfungsi sebagai mestinya? Jika hukum tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka akan terjadi banyak sekali kekacauan di masyarakat karena tidak akan ada pedoman dan petunjuk yang mengatur masyarakat untuk berperilaku sebagai mestinya. Pertanyaan terakhir, apa istilah yang digunakan untuk reward dan punishment dalam pendidikan Islam? Perspektif pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, kedua istilah tersebut sering dijumpai dalam kitab suci Al-Quran, seperti kata azab atau sawab dan iqab atau azab jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kurang lebih bersinonim dengan arti reward atau punishment. Alhamdulillah, sekian dari presentasi kami atau mengupas dari materi yang berjudul Hakikat Hukuman dalam Pendidikan Islam. Saya sendiri di Masjid Saramanda, NIM 0307211017. Sebelah saya Aisyah Oktaviana, NIM 0307212030. Saya Indah Mayasari dengan NIM 0307212036. Alhamdulillah, sekian dari kelompok kami. Apabila salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.